Jadi mamaku tuh dulu sampai mikir, ini anakku yang ini tuh bakatnya apa sih? Karena dari semua nilai itu biasa-biasa aja, tapi sebenarnya kalau dinilai, dilihat itu ada yang menonjol. Apa? Dengar-dengar di sana juga sempat turun ke lapangan langsung jadi SPG, jualan kosmetik. Betul. Aku dilempar ke Mall Kelapa Gading. Mall Kelapa Gading pas lagi tes ditolak. Zaman dulu orang kayak aku gini yang masih anak kecil dilihat sama dukun manten kayak apa coba? Anak kecil kok udah makeup mah bisa. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Hai friends, di The Mary Riana Show ini kali ini hadir di one and only Lizzy Para. Setelah 7 purnama, akhirnya hari ini bisa datang. Kita bisa bertemu juga sama-sama. First of all, just want to say congratulations karena aku ngeliat di vlognya di akun YouTube-nya Lizzy baru aja membuka beauty space di Jogja. Apakah Anda hobi make up dan suka nonton make up review di YouTube? Kalau ya, Anda pasti kenal Lizzy Para. Lizzy Para yang baru berusia 33 tahun ini merupakan pemilik brand kosmetik by Lizzy Para atau yang lebih dikenal dengan BLP. Pemilik nama asli Elizabeth Christina Parameswari ini bahkan sudah bisa menghasilkan omset hingga miliaran rupiah. Perjalanan Lizzy diawali dengan bekerja sebagai marketing di high-end beauty brand. Merasa terlalu di zona nyaman, ia pun memutuskan untuk resign dan beralih menjadi make-up artist. Lalu, bagaimana kisah lengkapnya hingga ia sukses mengantarkan BLP menjadi produk yang mampu saingi brand kosmetik asing? Kita simak yang berikut ini. Iya, alhamdulillah puji Tuhan. Keren banget loh itu. Terima kasih. Iya, itu perjuangannya gila sih dan itu karena short time tapi tenggat semuanya berjalan dengan lancar. Dan itu bagus banget ya, itu terbesar. Saat ini ya? terbesar di seluruh beauty space BLP paling besar. Yang ada di Jogja. Oke, kalau di Jakarta berarti udah ada beauty space di Kokas, Lotte, PIM, Tunjungan Plaza Surabaya, sama Bandung Bondan. Wow, udah banyak. Dari research saya kalau di artikel tuh kayak cuma 2, sekarang berarti udah 5. 6 sama udah 6 sama Yogyakarta ya. Wow, congrats. Oke, jadi buat semuanya yang pecinta produk-produk dari BLP, hari ini ada founder, owner, pencipta, pencetus, pembuat, pemekarsa, semuanya ya. Oke, dan hari ini ada seneng banget nih, jadi Lizzy datang membawa produk-produk dari Lizzy Para. Seserahan. Dipindah tangankan. Wow, thank you. Ini pasti susah banget dapetnya karena semua pasti sering banget sold out, best seller. Sebagian sih ya, ini ada beberapa yang sebenarnya pengen banget aku kasih ke Mama Mary, cuma aduh nggak ada stoknya lagi, alisnya lagi habis. Oke, kita buka dulu ya. Yes. Unboxing. Silakan. Oke, wah aku seneng banget. Jadi kita bawain beberapa kategori yang memang jadi best sellernya dan siapa tahu Mama Mary bisa pakai dan suka. Oke. Untuk menambah Yes. keceriaan di pagi hari kalau lagi dandan ya Bun. Thank you. Ini wah berarti ada banyak banget ya udah. Sebenarnya sekarang ada lashes juga. Intinya itu kita sekarang ada 3 kategori sih, face, eyes, sama lips. Dan ini yang kita bawain tuh memang yang aku pilihin dan kira-kira Mama Mary pasti suka lah. Wow, ini banyak banget loh, aku seneng banget seriously. Ini bener-bener generous banget, ada lipstick, ada lip coat, lip glaze, ada powdernya. Wow, ngiri nih pasti semuanya ya. Makanya langsung aja dicek. Oke. Tapi siapa sih yang pernah menyangka bahwa sesuatu yang berawal dari sebuah keinginan, mimpi, ketertarikan ternyata bisa menjadi sebesar ini. Yes. Padahal setahu saya Lizzy itu adalah orang yang sangat tomboy di awal. Iya betul. Bener ya? Sampai sekarang sih sebenarnya. Masa sih? Iya, itu nggak kelihatan aja karena suka pakai makeup kan. Terus bagaimana dari seorang wanita perempuan yang tomboy bisa akhirnya terjun ke dunia bisnis kecantikan? Jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat orang yang kenal aku di zaman dulu, di zaman aku kecil itu mungkin nggak akan ngira kalau aku tuh menjadi orang yang seperti sekarang sih. Jadi aku waktu yang masih kecil itu tomboy banget. Jadi kalau ngeliat orang pakai makeup atau orang pakai sepatu yang ada heelsnya atau sepatu cewek lah, aku tuh kayak merinding gitu, apa sih lo kok sok cantik gitu loh, kayak aku tuh pokoknya jadi yang rebel gitu loh. Jadi kayak sukanya tuh pakai sepatu cat, sukanya mancing benteng, main apa tuh Galaksin, ya kan, lengkat-lengkatan sampai lecet naik aku.
Yang kalau main Smackdown sama cowok dibanting-banting, nah itu aku zaman dulu SD. Dan aku tuh waktu kecil tuh bukan termasuk tipikal anak yang pintar sebenarnya. Kakakku tuh dokter. Sekarang dia dokter kandungan, bahkan dia ambil spesialis bayi tabung. Dia udah pintar banget kan. Adik aku tuh juga selalu masuk 10 besar. Nah si Icil ini tuh waktu kecil tuh memang kayak kurang pintar gitu. Masuk 10 besar itu kayaknya cuma sekali. Jadi mamaku tuh dulu sampai mikir, ini anakku yang ini tuh bakatnya apa sih? Apalagi kalau zaman dulu kan orang tuh mikirnya anak pintar tuh kalau matematika pintar, ya nggak? Iya. Jadi waktu dulu tuh mamaku tuh sampai ngolesin aku ke beberapa orang supaya at least nih si Icil ini bisa lulus lah, bisa naik kelas. Karena dari semua nilai itu biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya kalau dilihat itu ada yang menonjol. Apa? Seni. Menggambar, Menggambar, mewarnai, kemudian menyanyi, main musik itu selalu tinggi, selalu 9. Sementara matematika 5, 6, 5, 6. Tapi zaman dulu kan orang nggak begitu notice ya di hal seperti itu. Dan maksudnya bagian art seni itu yang bawa banget lah, nggak bakal dilihat juga kan, jarang banget. Jadi mamaku waktu dulu kayak mikir, wah ini anak mau aku jadiin apa gitu, kok dari dulu kok kayaknya tuh susah nih anak mau gede jadi apa, sampai seperti lesin bakat lah segala macem, tapi nggak ada yang jadi gitu. Along the way, sampai akhirnya aku masuk ke kuliah, aku tuh sadar bahwa ternyata aku tuh suka banget dengan kayak seni. Selain seni menggambar dan mewarnai, aku juga suka dengan marketing sebenarnya. Berbicara sama orang, ketemu sama orang. Kemudian sebenarnya kan branding itu juga seni ya, seni marketing. Jadi aku ternyata juga suka di situ. Dulu kuliahnya apa berarti? Prasetya marketing, jurusan bisnis marketing. Di situ aku ternyata kelihatan tuh zaman aku awal-awal kuliah tuh nilainya jelek. Tapi begitu masuk penjurusan, kayak grafiknya naik gitu. Jadi kayak baru muncul bakat ini yang gue suka gitu. Marketing dan branding tuh aku suka banget gitu. Sampai akhirnya belum lulus dari kuliah, sempat diminta untuk membuat sebuah aktivitas bersama dengan tim kelompok. Waktu itu aku pikir bikin beauty class aja yuk. Waktu itu belum zaman, tahun 2008 lah, 2007-2008 belum ada tuh beauty class. Cuma aku tahu di US udah sering bikin. Tapi pada saat itu udah suka dengan make up, kecantikan? Belum begitu. Baru kayak YouTube kan mulai masuk tuh di Indonesia. Walaupun belum ada yang main, cuman udah mulai ngelihat orang tuh suka bikin tutorial di YouTube. Zamannya Michelle Phan awal-awal lah. Betul. Gitu kan. Akhirnya aku bikin lah tuh beauty class dan ternyata sold out tiketnya. Dari situ kayaknya kampus tuh ngelihat, wah nih anak kayaknya suka nih, cocok nih, dilempar CV-nya ke perusahaan multinational company kosmetik. Itu L'Oreal. Masuk ke sana, kita tes seleksi, waktu itu inget banget, yang ikut seleksi itu ada 21 orang. Yang keterima cuma 2, salah satunya aku waktu itu. Padahal mungkin dibandingkan dengan yang lainnya, mereka lebih pintar. Cuma gak ngerti, mungkin aku jago jualan gitu ya. Jadi akhirnya diambillah si Icil ini sebagai salah satu yang masuk sebagai manajemen trainee di L'Oreal pada saat tahun 2018 akhir lah, 2019 waktu itu. Dengar-dengar di sana juga sempat turun ke lapangan langsung jadi SPG, jualan kosmetik, di mall-mall. Jadi waktu pertama kali masuk ke L'Oreal, dibilang kamu nih, kamu cobain ya terjun langsung ke lapangan, jadi SPG. Waktu itu aku pegang satu brand skincare. Aku dilempar ke Mall Kelapa Gading. Mall Kelapa Gading, pas lagi tes ditolak sama HR-nya. Kok dites lagi? Emang harus dites jadi SPG? Kan orang nggak tahu aku orang kantor. Jadi aku tuh benar-benar harus kayak spy gitu. Jadi orang nggak boleh tahu kalau aku ini orang kantor. Gitu. Dan aku datang ke sana, aku tes di sana bareng sama mbak-mbak yang lain, ditolak gara-gara kurang tinggi, Bun. Masa? Kurang tinggi 3 cm. Masa? Emang ada requirement tinggi juga? 155 minimal. Pakai hak gitu nggak bisa? Disuruh copot haknya. Suruh pulang lagi. Begitu pulang aku balik ke kantor, wah aku di reject gitu. Kenapa kurang tinggi? Wah gak bener nih. Akhirnya dia telepon Seibu waktu itu, Seibu ke Grand Indonesia. Langsung bypass, ternyata bisa masuk di situ. Dan di situ aku bener-bener kayak SPG. Aku berangkat jam berapa, pulang jam berapa, bareng-bareng mereka, makan bareng mereka. Jadi aku bisa tahu, oh kerja di lapangan tuh seperti ini. Oh menghadapi customer seperti ini. Oh produk display itu seperti ini. Jadi sebenarnya pengalaman-pengalaman kayak gitu tuh sebenarnya mungkin gak didapat semua orang ya. Bahwa kita tuh bisa melihat dari berbagai sisi. Dari situ kurang lebih aku sekitar 3-4 bulan deh kerja lapangan. Akhirnya kita dibalikin lagi ke office waktu itu. Berapa lama berarti bekerja di L'Oreal? Kurang lebih aku 2,5 tahun. Awalnya aku kerja di YSL.
kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun. Kemudian aku di rotate ke fragrance. Nah di fragrance itulah aku ngerasa kehilangan jati diri tuh. Biasa pegang makeup, masuk ke dunia itu karena suka makeup, tiba-tiba aku disuruh pegang fragrance. Yang beda banget sebenarnya. Yang beda banget. Ya. Walaupun sama-sama beauty tapi beda lini ya. Beda banget dan nggak ada makeupnya Acan lah, kecil banget gitu. Dan zaman itu kalau mungkin sekarang banyak brand-brand fragrance yang kita bisa mainin ya. Cuma zaman dulu orang nggak gitu peduli, orang cuma tahu buy one get one. Jadi orang lebih ke promo driven lah. Kita nggak bisa mainin branding atau marketing gimmick, nggak bisa gitu. Jadi akhirnya kayak merasa tumpul kali otaknya, kayak ngerasa kok gue di sini kayak nggak bisa berbuat lebih banyak dengan apa yang gue punya. Sampai akhirnya waktu itu sempat kepikiran, kenapa gue nggak jadi makeup artist aja ya? Selama ini kan pas lagi di YSL suka bantuin orang untuk bikin campaign bareng sama fotografer, sama stylist, sama majalah. Sampai akhirnya bilang ke nyokap, Mam, aku kalau resign gimana dari L'Oreal? Kaget nyokap. Orang karirnya bagus, gajinya bagus. Betul, perusahaan internasional perusahaannya bagus, kenapa lu cabut gitu kan? Wah ini anak gitu kawan itu kayak lumayan dilema tuh waktu itu, kayak ini gue keluar nggak ya, sampai akhirnya aku punya planning, oke, setelah keluar dari L'Oreal gue harus sekolah makeup di Australia waktu itu. Cuman along the way aku kepikiran kalau gue sekolah di Australia gue akan ngelewatin 2 tahun tanpa Indonesia. Artinya aku akan kehilangan apa yang terjadi di sini. Akhirnya aku memutuskan enggak deh, gue nggak jadi. Padahal aku sebenarnya tinggal berangkat, udah diterima semua. Akhirnya aku memutuskan enggak deh, gue stay di sini aja. Tapi akhirnya pas aku ngajuin resign ke bosku, dia kaget dan dia bilang gini, oh kamu sukanya makeup, Cil. Aku tuh punya penawaran. Gimana kalau aku balikin ke YSL, aku kasih kamu sekolah, belajar lebih banyak tentang makeup, dan aku pindahin ke jabatan yang lebih tinggi sedikit. That's perfect kan? That's what you want. Balik ke make up, mau belajar juga, dibayarin lagi, posisi lebih tinggi. Kan? Wah itu dilemanya lumayan tuh, itu gila sih itu waktu itu, kayak gimana nih Bang, nyokap ambil ya. Orang tua kan kayaknya yang secure kan ya, tapi kok ada sesuatu di dalam diri yang bilang kalau lo kalau ada di sini, lo gak akan bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan tuh udah kasih buat lo di luar ini gitu, kayak lo tuh bisa bikin sesuatu yang lebih dari sini gitu. Akhirnya setelah dilema waktu itu sebenarnya kata-kata yang membuat aku ke-trigger untuk memutuskan yang lain tuh adalah waktu itu pacarku yang sekarang suamiku, dia bilang kamu kalau ada di situ sama aja kayak keluar dari kandang buaya pindah ke kandang macan gitu. Jadi gak ada bedanya sebenarnya, karena masih sama kan intinya. Kamu kalau misalnya mau lihat potensi kamu seperti apa ya kamu harus keluar dari comfort zone kamu. Oh iya juga ya. Ya udah dengan keberanian akhirnya aku memutuskan resign waktu tahun 2011 dan akhirnya memulai karir menjadi makeup artist di tahun 2011 itu. Wow. Itu decisions yang susah banget pastinya. Karena kan seperti yang kamu bilang kan, kamu ini yang kamu mau dan semua di-provide di situ dengan hal yang lebih better. Betul. Iya kan? Dan untuk memulai usaha sendiri, berarti kan makeup artist juga harus belajar lagi, harus cari klien sendiri. Kita kan nggak tahu apakah orang percaya atau nggak sama si Icil ini gitu kan. Waktu itu tahun 2011, aku bilang ke nyokap waktu itu, aku bisa Mam, aku udah tahu aku mau ngapain. Gitu. Jadi aku mulai dari 2011 itu, aku ingat banget di tahun 2011 itu tidak seperti sekarang, sosial media di mana-mana. Gampang sekali untuk mempromosikan jasa kita, hasil karya kita. Dulu tidak. Jadi yang aku lakukan adalah aku tuh kayak apa ya, jualan keliling kali ya. Aku kan lumayan punya kenalan majalah-majalah dari zamannya aku kerja di L'Oreal. Aku bilang ke mereka, sekarang gue punya jasa makeup nih, kalau lo butuh makeup apapun di majalah lo kasih tau gue bisa. Ya udah, akhirnya mulailah tuh ada 1, 2, 3 yang make upin cuman ya fitur-fitur kecil lah yang nggak ada tuh tulisannya makeup by siapa, nggak ada. Sampai akhirnya mulailah tuh ada tulisan di samping buku mesti dilihat makeup by Elizabeth Christina. Sampai aku melihat kayaknya gue nggak bisa nih kayak gini. Gue harus punya personal branding yang membuat orang langsung notice ini tuh punyanya gue gitu. Nah kan kalau Elizabeth Christina kan nama yang sebenarnya common dan kita nggak punya sosial media waktu itu. Jadi gimana caranya orang bisa catchy dan langsung tahu ini tuh aku gitu. Akhirnya aku mulai mencari tahu strateginya gimana. Ya kebetulan aku suka dengan marketing dan branding. Iya benar. Akhirnya aku buatlah branding Lizzy Parra.
Gitu. Oke, berarti nama Lizzy Para itu created. Yes. Yang diambil sebenarnya dari Elizabeth Parameswari. Oke, disingkat berarti ya. Iya, Lizzy Para. Dan waktu itu bukan sekedar nama, istilahnya kalau kita bikin nama ya gampang aja ya. Kalau aku waktu itu pengen bikinnya si Lizzy Para ini adalah sebuah personal branding di mana kalau orang ngelihat makeupnya dia atau ngelihat hasil karya dia akan merasa dekat, akan merasa menjadi seperti temannya. Kemudian bubbly, very very generous. Itu adalah vibe yang akan aku bikin untuk si Lizzy Para ini. Jadi waktu itu karena memang belum ada sosial media, kebetulan aku waktu itu suka nulis. Dan aku punya blog waktu itu. Dan namanya elizabethcristina.blogspot.com, aku switch jadi lizzypara.blogspot.com. Baru waktu itu belum ada produk ya, itu maksudnya is your branding as a makeup artist. Gitu. Dan aku waktu itu suka bikin tutorial makeup di situ, kemudian suka review produk di situ, sampai akhirnya aku juga jadi makeup artist. Aku taruhlah hasil karya di situ, behind the scene di situ aku taruh semua. Jadi kalau orang baca tuh kayak ini adalah pengalaman Lizzy Para dalam bekerja nih. Dari awalnya orang percaya cuma di lipetan buku, sampai ada orang mulai percaya make upin fashion spread, naik ke beauty spread, sampai ada aku mulai dipercaya komersial, mulai dipercaya untuk bikin pameran, sampai ada mulai brides. Jadi orang mulai percaya aku untuk make upin mereka di hari pernikahan mereka. Dulu aku pakainya hashtagnya Lizzy Para Brides. Dan di situ adalah perjuangan bahwa sebenarnya nggak gampang juga kok waktu itu aku untuk menjadi seorang makeup artist, karena perjuangannya juga gila. Sempat kayak gue kayak salah. Dan kompetisinya juga banyak kan pada saat itu. Bukan cuma kompetisi, zaman dulu orang kayak aku gini yang masih anak kecil dilihat sama dukun manten kayak apa coba? Anak kecil kok udah makeup mah bisa. itu sering banget diremehin, dilihat kayak ini bisa nih, kayak nanti kalau kamu sudah selesai makeup panggil saya ya, saya mau lihat. Itu sering banget. Tapi kayak ya udahlah, terserah mama terserah ibu lah. Kalau ibu lihat ternyata ada yang harus dibenerin ya udah. Cuman so far sih setelah mereka lihat hasil karyanya ya mereka nggak komplain, malah tanya ini mereknya apa, foundationnya apa, lipstiknya apa. Jadi sebenarnya selama kita bekerja dengan hati, selama kita melakukan hal itu dengan sungguh-sungguh ya orang juga akan percaya kok. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.